Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan uidduha liqa'ihi zuhra wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arafa'ul bariyati qadra. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama takwa kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Juga takwa yang menumbuhkan kesadaran terhadap pribadi kita masing-masing dengan mengakui kebenaran ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sebagai utusan Allah, beliau adalah seorang yang terpercaya dalam segala-galanya, baik tutur kata maupun laku perbuatannya. Juga beliau adalah seorang yang terpelihara dari semua bentuk perangi jahat, keji, durhaka, dan zalim. Bahkan beliau adalah seorang yang telah terjamin kebahagiaan hidupnya di akhir akhirat. Dengan kata lain, beliau adalah merupakan figur pribadi yang patut dan wajib kita jadikan suri teladan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah ini saya akan menyampaikan judul khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sungguh ada bagimu semua di dalam diri Rasulullah contoh yang baik bagi yang mengharap keridhaan Allah dan kebahagiaan di hari akhirat. Ayat ini merupakan suatu penegasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang harus kita ikuti. Sebab dengan mengikuti dan mencontoh jejak dan perilaku beliau, kita akan memperoleh keridhaan Allah dan Allah menjamin kebahagiaan hidup kita di hari kemudian. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita sebagai hamba Allah yang dimuliakan melebihi makhluk-makhluk lain, jelas memerlukan usaha kita sendiri dalam mempertahankan identitas kemanusiaan dan kemuliaan itu sendiri. Firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang amat baik, kemudian kami bawa kembali ke tempat yang paling rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, maka bagi mereka adalah pahala yang tiada terputus. Memelihara dan mempertahankan identitas kemanusiaan dan kemuliaan bukan berarti berlomba dalam kemewahan harta benda dan mengejar kedudukan semata-mata. Akan tetapi identitas manusia dan kemuliaannya akan diukur dari sikap perjalanan hidupnya, tingkah laku, dan peranginya. Tegasnya ukuran manusia mulia adalah nilai-nilai moralnya, dan tidak dapat kita menutupi kenyataan bahwa Islam, agama yang dibawa dan diamanatkan ke pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan sumber nilai-nilai moral yang tinggi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jika kita tidak menginginkan terjerumus ke lembah kehinaan, terperosok dalam jurang kehancuran, maka Islamlah tali yang paling kuat untuk berpegang dan menyelamatkan diri.
Berpegang pada tali Islam sudah barang tentu tidak dapat lepas dari ajaran pembawanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh dan meneladani apa-apa yang beliau ajarkan. Di antara ajaran beliau yang harus kita ikuti ialah membina kehidupan dunia yang penuh kemaslahatan dan kebahagiaan, serta mempersiapkan bekal kebahagiaan hidup di akhirat sebagaimana terungkap dalam sabdanya, aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutu ghadan. Rawahul Muslim. Artinya, perbaikilah keadaan duniamu dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam adalah perjuangan dan pengabdian, berjuang dan bekerja dan berbuat untuk kebahagiaan di dunia dengan didasari pengabdian yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengatur alam seisinya, sehingga kita senantiasa memperoleh perlindungan dan petunjuknya. Jika demikian, itu telah kita buktikan dalam kiprah hidup sehari-hari. Tidak mustahil keridhaan Allah jualah yang akan kita peroleh dan kebahagiaan hidup dan dunia akhirat. Maka beruntunglah kita pengikut dan penganut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup tidak sedikit persoalan yang kita hadapi, baik yang telah nyata halal dan haramnya ataupun perkara yang meragukan. Juga berbagai macam keadaan silih berganti kita alami, suka dan duka, bahagia derita datang dan pergi. Menghadapi kenyataan yang demikian sebagai pengikut Muhammad, kita hendaknya tetap berpegang pada prinsip kebenaran ajarannya, sehingga tidak mudah tergoyah oleh bujuk rayu iblis yang sengaja ingin memperdayakan dan menjerumuskan kita ke lembah kesesatan. Juga dalam keadaan apapun suka dan duka, bahagia dan derita, kita hendaknya tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri semua nikmat pemberiannya, serta bersabar atas cobaan Allah. Bagaimanapun juga, kebahagiaan yang kita rasakan adalah milik Allah semata-mata, dan penderitaan yang kita alami adalah ujian Allah belaka. Tegasnya, dalam keadaan kaya atau miskin, senang atau susah, ingat kepada Allah adalah merupakan penenang hati, gundah penawar hati gelisah, pengobat hati lara. Firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah dapat menimbulkan ketenangan dalam hati. Selanjutnya, bersyukur kepada Allah adalah merupakan bentuk penyelamat dari azab Allah, serta dapat menambahkan rahmat kurnia-Nya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu semua mensyukuri nikmat-nikmatku, niscaya aku tambahkan bagimu kenikmatan-kenikmatan itu. Akan tetapi jika engkau semua mengingkari nikmat-nikmatku, sesungguhnya siksaku amat pedih. Bersabar suatu sikap yang harus dimiliki setiap pribadi muslim, karena kita menyadari bahwa pada akhirnya semua makhluk kepada Allah juga akan kembali, karena semua makhluk termasuk kita juga adalah kepunyaannya. Apabila sikap yang demikian sudah tertanam, maka betapapun penderitaan hidupnya, tidakkah seorang akan tergelincir dari ajaran dan tuntunan Allah dan Rasulnya? Semua telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama beliau mengemban dan menyampaikan amanat Allah di kala hayatnya. Sebab sejarah telah membuktikan bahwa bukan sedikit Nabi Muhammad SAW telah menerima cobaan lahir dan batin. Percobaan-percobaan yang beliau alami bukan saja datang dari ulah tingkah para penentang dan musuhnya yang kalau tidak ada perlindungan Allah, niscaya nyawa beliau telah lama terlepas dari jasadnya. Akan tetapi beliau pun menerima cobaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kekurangan harta benda termasuk makanan dan pakaian. Bahkan yang terasa amat menusuk jiwa beliau adalah percobaan sewaktu beliau ditinggalkan oleh benteng-benteng tangguhnya, yaitu paman dan istrinya, sehingga terkenalah dalam sejarah Nabi adanya tahun berduka cita atau lazim disebut Amul Huzni. Namun demikian, dengan jiwa besarnya Nabi Muhammad SAW,
tetap menunjukkan dan sikap kesabarannya, bahkan kesemuanya itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Justru dengan cara itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya menemukan keberhasilan yang hingga saat ini masih tetap kita rasakan, yakni tersebar luasnya dan makin berkembangnya ajaran Islam. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2, Ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yaf'anun. Apakah manusia mengira bahwa mereka tidak dibiarkan, bahwa mereka itu dibiarkan saja? Apakah manusia mengira bahwa mereka itu dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Jelaslah bahwa nempuh perjalanan hidupnya Nabi Muhammad SAW pun tidak terlepas dari ujian dan cobaan. Namun demikian beliau telah menunjukkan suatu contoh yang amat baik dan terpuji dalam menghadapinya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, begitu tinggi dan agungnya nilai-nilai akhlak Nabi SAW, baik dalam hubungannya dengan Al-Khaliq maupun dengan sesamanya. Maka adalah suatu kewajiban bagi kita umatnya untuk mengikuti dan mencontoh beliau. Hal inilah yang harus kita tanamkan kepada anak keturunan dan anak didik kita, agar mereka pun kelak menjadi manusia-manusia yang mempunyai nilai akhlak yang terpuji. Apabila pengertian ini telah berhasil kita tanamkan kepada mereka dan mereka pun melaksanakan, tidak mustahil semua cita-cita hidup kita akan segera terwujud, baik dalam bentuk cita-cita pribadi maupun cita-cita masyarakat dan bangsa. Jika sudah demikian keadaannya, berbahagialah hidup kita di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika kita sendiri dan semua anak keturunan tidak mau mengambil contoh dan teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengingkari ajaran-ajarannya, niscaya hancurlah semua cita-cita dan sengsaralah hidup kita di dunia dan akhirat. Firman Allah dalam Al-Quran, wa ka'ayyin min qaryatin atat amri rabbiha wa rusulihi fasabnaha hisaban sadida wa adabnaha adaban nukra. Dan berapalah banyaknya penduduk negeri yang mendurhakai perintah Allah dan Rasulnya, maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang sangat keras, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. Quran surat At-Tolak ayat 8. Marilah kita senantiasa mengikuti dan mencontoh teladan jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan melaksanakan semua ajaran yang dibawanya, yakni agama Islam. Semoga dengan tetap berpegang kepada ajaran beliau, melaksanakan perintah dan cegahannya dalam kehidupan sehari-hari, kenikmatan Allah akan semakin banyak kita peroleh, serta berbahagialah kita di dunia sampai akhirat nanti, dan termasuklah kita ke dalam golongan orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Percaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat, dan yang banyak mengingat perintah Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila mamadid duhuri wal ayyam. Wassalamu tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha hafizu ala taati wa huduril jumu'i wal jamaah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabi qadima. Faqala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ij'al Islam wal muslimin wa hadulil kafarata a'da'ad-din. Allahumma aslihir ra'iyya wa ra'iyya waj'al baldatana hadhihi wa sa'ira buldanil muslimin rahiyatan mahmiyah min kulli fitnatin wa maradin wa baliyah waj'alna min su'ada'id daraini fi aqiyati was salamah ya dzal jalali wal hijjati war rahmah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka samiun qarib ujibu da'awat amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa tikum wa la dzikrullahi akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talaqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi
sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Wallahu wa as'alajis syakirin. Pakaiin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kasirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dafu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allahu akbar. Sallallahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yarsala rasulahu bil-huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dzalika masaluhum fil Tawrati wa masaluhum fil Injil. Azhara'in akhraja shatahu fa'ajarahu fastaghlaba wastawa 'ala suqihi yu'ajibu ad-durra liyaghiza bihimul kuffar. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allahu akbar. Sallallahu liman hamidah.
Alhamdulillah.